Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zahra Ayu Aziza dengan NPM 2417051007 dari kelas A jurusan Ilmu Komputer. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan proses pembuatan soal mengenai epsilon NFA ke NFA. Nah, di sini saya menggunakan referensi dari buku yang sudah diberikan oleh Pak Febi di spreadsheet, yaitu Introduction to Automata Theory. Nah, di sini saya sudah membuka halaman 77 mengenai finite automata with epsilon transition. Nah, di sini tertulis, now we can define the language of an epsilon NFA sama dengan Q sigma delta Q0 F in the expected way. Nah, jadi sekarang kita bisa mendefinisikan bahasa dari sebuah epsilon NFA dengan cara yang diharapkan, yaitu di sini bahasa dari automata adalah himpunan semua string W sedemikian sehingga ketika kita mulai dari state awal Q0 dan membaca W, kita akan sampai di himpunan state yang beririsan dengan state akhir F. Artinya ada minimal satu state akhir yang bisa dicapai. Nah, kemudian di sini ada poin 2.5.5 mengenai eliminating epsilon transition. Nah, ini kan diberikan epsilon NFA-E, kita bisa menemukan sebuah DFA-D yang menerima bahasa yang sama dengan konstruksi yang dipakai hampir sama dengan subset construction. Hanya saja di sini kita juga harus menggabungkan epsilon transition menggunakan mekanisme epsilon closure. Nah, ini tuh didefinisikan sebagai Q D adalah himpunan subset dari Q E. Lebih tepatnya, semua state yang dapat diakses dari D adalah epsilon closed subset dari Q E. Dengan kata lain, himpunan S dari state disebut epsilon closed jika setiap epsilon transition dari S tetap berada di dalam S. Nah, catatan, himpunan kosong juga merupakan epsilon closed. Nah, QD ini merupakan epsilon closure Q0. Artinya start state DFA adalah epsilon closure dari start state NFA. Ya. Kemudian FD adalah semua himpunan state dalam QD yang beririsan dengan FE yang mengandung minimal satu state final dari NFA. Nah, kemudian ada delta D SA dihitung untuk semua simbol input A yang merupakan elemen dari sigma, dan untuk semua subset S yang merupakan elemen dari QD. Dengan aturan, misalkan S sama dengan P1, P2, sampai PK. Hitung delta E, PIA untuk semua PI anggota S, lalu ambil gabungannya. Nah, dari hasil itu ambil lagi epsilon closure untuk step state. Nah, maka transisi baru delta dari himpunan state S dengan input A didefinisikan sebagai epsilon closure dari semua state yang bisa dicapai dengan membaca simbol A dari setiap state di dalam S. Nah, ini ada contohnya DFAD yang mengeliminasi epsilon transition dari gambar 2.18.
2.18 ini. Nah, hasilnya DFA pada gambar 2.22 ini adalah semua state sekarang berupa himpunan state dari NFA yang sudah ditutup dengan epsilon closure. Nah, jadi maksudnya kita ubah epsilon NFA ke DFA dengan cara menghitung epsilon closure-nya. Nah, start state-nya itu kan start state di DFA itu adalah epsilon closure dari start state di NFA. Nah, setiap kali transisi dengan simbol input, kita ambil semua transisi dari state ke dalam epsilon closure. Lalu ditutup lagi dengan epsilon closure. Nah, hasil akhirnya DFA ini nggak punya epsilon transition, tapi tetap menerima bahasa yang sama. Oke, kita buat contoh soalnya. Kita buat pertanyaannya, diberikan epsilon NFA dengan state Q0, Q1, Q2. Start state-nya kita tentuin Q0, final state-nya Q2. Kemudian alfabetnya transisi. Nah, transisi yang pertama itu ada Q0 dengan transisi epsilon ke Q1. Kemudian transisi kedua ada dari Q1 transisi A ke Q2. Nah, setelah epsilon transition dihilangkan, start state untuk NFA yang ekuivalen adalah, opsi yang pertama Q0, opsi kedua Q1, opsi ketiga Q0 dan Q1, opsi keempatnya Q2. Nah, jadi di sini kan kita punya NFA dengan state-nya Q0, Q1, Q2. Kemudian start state-nya Q0, final state-nya Q2 dengan alfabet A, lalu transisinya ini. Dari Q0 kita bisa langsung lompat ke Q1 tanpa input karena di sini epsilon. Kemudian transisi kedua dari Q1 dengan input A, kita masuk ke Q2. Nah, pertanyaannya, setelah epsilon transition dihilangkan, start state untuk NFA yang ekuivalen itu apa? Nah, epsilon closure itu kan semua state yang bisa dicapai dari key dengan hanya menggunakan transisi epsilon, termasuk key sendiri.
Jadi kita hitung epsilon closure dari Q0 nya dulu. Nah, mulai dari Q0 kita masukin Q0 ke set. Jadi dari Q0 ada transisi epsilon ke Q1. Jadi tambahin lagi Q1 ke set. Nah, dari Q1 kan nggak ada epsilon lagi. Jadi epsilon closure dari Q0 adalah Q0 dan Q1. Nah, aturan dari konstruksi epsilon NFA ke NFA itu start state baru sama dengan epsilon closure dari start state lama. Start state lamanya kan Q0. Jadi epsilon closure dari start state Q0 itu kan Q0 dan Q1. Nah, karena start state baru itu sama aja kayak epsilon closure dari start state lama, maka start state barunya adalah Q0 dan Q1. Jadi jawabannya adalah yang D. Ini di setel dulu ke quiz. Nah, Q0 Q1 kunci jawabannya 1 poin di Q0 dan Q1. Dan nanti linknya saya akan masukkan ke sini. Wajib diisi. Kemudian acak urutan opsi. Oke. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.